Padam benderangnya kehidupan kita ditentukan oleh arah hati kita. Arah hati kita itu menguduskan atau mencemarkan. Arah hati itu menentukan. Menyusut dan melebarnya kehidupan kita pun ditentukan oleh kapasitas. Kalau kapasitas kita nggak besar-besar, maunya besar tapi nggak bisa besar. Seperti mangkok yang dangkal, dikasih kuah yang lebih banyak nggak sanggup. Harusnya aku pengen mangkok yang lebih besar. Dari mana itu bisa terjadi? Datanglah ke rumah sahabat-sahabatmu dan berkata, berikan padaku bekas luka, luka yang menyembuhkan. Izinkan dirimu untuk dikoreksi oleh sahabat-sahabat. Ditolong, ditegur. Kalau punya sahabat tapi nggak pernah koreksi, itu bukan sahabat. Sahabat itu berani mengkoreksi. Sahabat itu berani menegur. Sahabat itu ialah satu-satunya yang bersama-sama denganmu. Sahabat itu juga yang tidak pernah meninggalkanmu. Itulah sahabat. Dan kau harus punya itu. Setiap kita punya panggilan Tuhan. Sekalipun orang lain melukai. Lihat. Peristiwa-peristiwa itu Tuhan mau lihat. Tuhan itu hadir di setiap episode hidup kita. Tuhan itu hadir dan menyatakan diri di sana. Tapi kita terlalu sibuk dengan urusan luka hati. Sehingga kita nggak bisa melihat kehadiran Tuhan. Nggak merasakan Tuhan muncul di dalam peristiwa itu. Kita hanya sibuk, kamu melukai saya, kamu mengkhianati saya, kamu bikin hati saya sakit. Hanya sibuk seperti itu. Harusnya ketika peristiwa itu terjadi, Tuhan hadir. Engkau sadar, Tuhan hadir dalam peristiwa ini. Engkau merasakan Tuhan muncul. Maka lihat, segala sesuatu yang terjadi dapat diatasi dengan mudah. Kalau kita tahu pewahyuan tentang hati, maka lihat, hatimu ini akan diberikan kepada Tuhan. Jangan berkata begini, Tuhan, ku berikan hatiku kepadamu, tapi sahabat-sahabatmu mulai mengkoreksi, kau tarik hatimu. Jangan, hatiku masih terluka, jangan diapa-apain. Enggak begitu. Ketika hatimu diserahkan kepada Tuhan, maka Tuhan menyuruh sahabat-sahabatmu untuk mengkoreksi, untuk mencabuti. Mungkin ada belukarnya, mungkin ada lukanya, mungkin ada bangkai di dalamnya. Mungkin ada sumur yang sudah mati di situ dan sahabat-sahabatmu akan mengeluarkan kotorannya supaya sumur itu mengeluarkan air kembali. Hanya sahabat-sahabatmu yang dipakai Tuhan untuk mengeluarkan sesuatu yang sulit dikeluarkan. Makanya setelah menjadi Perdana Menteri 13 tahun, hal-hal seperti ini tuh penting Bapak Ibu. Nah, karena itu sekarang waktunya bagi kita untuk mengubah arah kehidupan kita dengan cara mengubah hati kita. Tuhan itu memakai luka-luka untuk mengeluarkan pengurapan. Dari luka-luka yang disembuhkan, maka pengurapan itu mengalir. Karena itu, ketika hatimu sembuh, di titik luka itu menjadi titik sembuh, di titik sembuh itu menjadi titik yang mengeluarkan pengurapan. Di luka yang menyakiti, yang begitu membuat kita hancur, lebur, patah sayap, gak berdaya, terjengkang dan gak bisa berdiri lagi. Ketika titik itu disembuhkan Tuhan, luka itu menjadi luka sembuh. Luka yang telah sembuh itu menjadi luka yang mengeluarkan pengurapan. Cara Tuhan bekerja itu begitu.
Jadi ketika luka-luka ini terjadi, maka di dalam itu akan siap mengeluarkan sesuatu yang ilahi dari dalam hati kita.